Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ojol Sukses, karena ojol bisa sukses. Guys, hari ini hari Senin ceria, Senin ceria. Hari ini hari Senin ya, kita mulai biasa seperti biasa. Hari ini reading satu di Kota Bandung. Cuacanya sedikit mendung dan masih ada gelap. Enggak sih terang, masih sedikit gelap ya. Terus apa lagi ya? Ya mudah-mudahan hari ini jadi hari yang menyenangkan. Kemarin tes audio ini ya guys, kemarin tuh tes audio wireless. Tapi lupa kameranya, udah istirahat ya, dipejit lagi sampai selesai, jadi kagak ada. Ini semangat ini apa namanya, semangat 17 Agustus. Karena bentar lagi nih kita sekarang tanggal berapa ya? Bulan depan udah mulai bulan Agustus, guys. Semangat kemerdekaan 17 Agustus tahun 45 Aseluli. Sepertinya orderan hari Senin ini ya kita jalan dulu aja lah. Nah, bulan depan itu anak-anak kuliah udah mulai pada masuk. Anak-anak sekolah juga masuk. Anak-anak sekolah juga udah masuk ya. Ya mudah-mudahan bulan depan jadi bulan apa namanya, bulan orderannya banyak. Terus jadi bulan kebangkitan perekonomian kita ya guys. Perekonomian Indonesia, perekonomian Mang Ojol sukses tentunya. Soalnya di tahun kemarin tuh, di tahun 2022, tahun yang sangat sulit ya, apa namanya, di mana krisis ekonomi di mana-mana, terus inflasi juga naik, krisis energi, krisis pangan, tapi dengan berbagai macam angin topan di luar sana menerjang Indonesia tercinta ini, tapi Indonesia masih bisa kuat berjaya, apa namanya, masih bisa bertahan dengan segala kondisi dan cuaca ekstrim dunia pada saat ini. Itu salah satu Indonesia yang kuat dalam segi ekonominya itu adalah UMKM. UMKM, usaha kecil mikro menengah. Oke, jadi ini adalah usaha-usaha yang mengandalkan kekeluargaan. UMKM bukan keluarga, tapi ya sekarang udah yang sekarang itu maju ke digitalisasi nih UMKM kita ini. Jadi usaha UMKM kita ini tuh adalah sektor usaha yang paling paling survive. Ya, terasa saya sendiri pelaku UMKM juga ya, meskipun usahanya kecil-kecilan, tapi ya tetap kategorinya UMKM gitu. Dan tahun 2022 itu survival banget gitu, susah ditebak, susah diprediksi, ini turun. Gue kira 2022 tuh pasti naik gitu. Covid selesai, kita jualan pas Covid segini. 2022 selesai, kita kebayang lah kita naik sekian persen. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi apa yang udah diprediksi, udah diperhitungkan, ternyata enggak gitu. Enggak terjadi. Karena apa? Karena ya itu teh ya, banyak faktor X di dunia usaha kita itu yang mempengaruhi perhitungan. Kalau di matematika itu atau apa namanya sih, lupa itulah ya, saya lupa, aduh guys, nama cabang matematika itu yang khusus buat ngitung. Tapi ya jadi balelo gini ngomong tanpa materi mah ya jalan aja dah, saya mah jalan aja lah. Teh Siva, tasnya mau di depan nggak teh? Boleh, bisa. Tas itu biar nggak bertanya. Udah? Ya. Oke. Berangkat ke sekolah Alam Gaharu ya. Iya betul.
sengaja banget bikinin. Ya, biar kreatif biar ini aja nyaman aja teh. Udah dari mana tetehnya? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Ya. Udah ini apa? Naik gunung? Apa ya? Ikut open trip sih. Open trip. Ke ke Kawah Ijen sih. Oh, Kawah Ijen. Ya. Tetehnya kuliah atau kerja? Ya. Oh, kerja, kirain teh kuliah. Biasanya kan yang suka naik-naik gunung mahasiswa. Ya masih berjuang muda tadi ya. Iya. Teteh udah naik ke gunung mana aja teh? Banyak kan? Banyak. Mahameru? Belum sih. Belum. Pengen tapi erupsi terus. Nah, erupsi terus ya. Nah ini teh kan bentar lagi 17 Agustus nih. Biasanya suka ada pengibaran di gunung apa gitu ya. Ya insya Allah pengen Malabar sih yang deket-deket gue ya sekarang. Malabar ya. Sama. Malabar teh di ini kan Banjaran ya. Ya, Banjaran. Dulu teh kan ada sejarahnya apa ya, Gunung Malabar tuh yang ada radio Malabar itu di situ ya. Di Puntang itu mah nggak tahu sih kaitannya sama itu mah. Kalau nggak salah tuh ada 3 titiknya itu di Malabar, antenya 1 di Gunung Puntang, 1 di apa namanya Mega apa teh? Puncak Mega. Puncak Mega 1. Nah itu nyata di mana ya? Gunung Puntang ya? Radionya itu. Iya di Puntang. Cuman emang kalau Malabar tuh emang udah ramai sih sekarang mah. Cuman emang agak apa ya? Agak ekstrim sih. Nggak ekstrim gimana ya? Karena masih apa ya? Masih baru. Kan baru sih. Baru ramai maksudnya. Jadi masih banyak satwa liarnya sih katanya. Oh. Jadi masih pada belum terbiasa mungkin ya? Masih ada macan kumbang di sana. Nah, katanya ya. Teteh kalau camping suka barengan atau solo camping aja? Barengan aja. Kalau saya makan seringnya ini nonton yang camping, solo camping gitu. Tapi lucu loh kalau campingnya di luar negeri mah tuh kayak orang-orang Korea gitu. Campingnya itu di nyaman, mewah lagi. Ya konten lah. Ini mah apa namanya, campingnya enakan banget gitu. Campingnya samping mobil, terus apa segala macam ya. Atau ini mah. Oh ya teh, saya sambil ngonten nggak apa-apa? Boleh. Oke. Tapi muka akunya nggak kena kan? Ke depan kameranya. Jadi ngerekam obrolannya aja sama apa pemandangannya. Ya konten kreator gitu. Ngeri. Mencoba. Oh ya, Coba. Jadi kayak wawancara radio ya. Enggak juga. Kita mah senang-senangan aja. Kalau gunung yang paling teteh takjub, gunung apa, pas apa gitu, momen apa gitu? Banyak sih. Bingung, soalnya tiap gunung pasti apa ya, pasti ada khasnya tersendiri, medannya tersendiri. Tapi kalau yang paling apa ya, yang paling indah, terus yang bikin apa ya, ketagihan, bersyukur banget. Terus ke Merbabu sih. Merbabu? Oh, keren itu Merbabu. Kalau yang paling ekstrim? Paling ekstrim apa ya? Yang paling susah? Paling capek gitu teh? Paling capek pas ke Puncak Mega paling. Puncak Mega? Ayo masih di kita ya? Sama Cikuray. Karena lumayan sih tanjakannya. Tanjakannya lumayan ya? Kalau Cikuray, tapi kalau Pangrango karena dia masih apa ya, bagus sih, dia masih apa ya, masih kayak hutan perawan gitu. Aduh. Iya. Jadi emang masih banyak pohon-pohon yang apa ya, yang kayak ngalangin treknya. Ya untungnya pas ke puncaknya sama ke Mandalawanginya itu udah nggak bawa carrier gitu. Soalnya kita mampir di apa sih, kandang badak gitu. Iya. Teteh suka ada cerita-cerita aneh nggak? Di gunung? Enggak sih. Cuman
Ya alhamdulillahnya sih nggak pernah yang ngalamin kejadian aneh atau horor gitu ya. Cuman pas Lepang Rango tuh kan emang ada ini ya, ada legendanya yang di bagian aksi danau biru gitu. Aku lupa. Iya kan di danau biru tuh dia ditakut-takutin sama teman. Terus aku sama teman tuh langsung lari gitu padahal nggak ada apa-apa. Nah, itu mah seru-seruan aja ya. Nggak ada alhamdulillah. Jangan Yang penting ya kita menghormati alam ya, mungkin alam juga menghormati kita gitu ya. Bagian yang kalaupun serem juga aku tidak melihatnya sebagai sebuah keseraman ya. Iya, keseraman gitu ya. Hal yang menakutkan gitu. Tapi apa namanya ya, keindahan aja ya. Nanti saya lewat Dayakolot aja ya. Bebas, paling cepat banget. Siap. Ini sampingan apa gimana? Enggak, aku mah serius. Masa ada sampingan? Iya, yang ngegojek kan biasanya ada yang jadi sampingan. Enggak, aku mah tiap hari ngojek ya. Apa namanya, kalau mikirnya sampingan nanti sesuatu yang dikerjainnya mungkin kurang begitu bagus teh. Jadi ya ngojol fokus. Nah mungkin selain ngojol ada pekerjaan lain ada. Oh berarti yang lain yang jadi tambahan? Yang lain juga serius. Masya Allah. Iya. Ya, yang penting manajemen waktunya aja sih. Emang yang lain apa tambahannya? Ada usaha kecil-kecilan sih, agen pos. Apa? Agen pos. Agen pos? Teteh tahu nggak kantor pos? Hah? Tahu nggak teteh kantor pos? Kantor pos? Kantor pos yang mana? Kantor pos aja. Dia tahu. Nah itu, jadi saya tuh punya jasa ekspedisi yang kayak sekarang kan franchise juga kan ya. Kayak seperti franchise. Jadi mitra sama kantor pos. Itu lumayan lah. Ya ngeri aja teh, yang penting semuanya bisa berjalan lah. Konsisten ya. Nah dunia usaha sekarang mah lagi diterpa angin puting beliung hujan badai. Emang gimana? Ya teh susah sekarang mah. Bukan susah ya mungkin punya tantangan yang lebih menarik gitu. Dimana dinamika perubahannya cepat banget, terus apa yang kita pikirkan tuh kadang nggak sesuai ekspektasi gitu, dan di luar jauh dari harapan gitu. Ya kan kalau misalkan saya nih aja contohnya, kalau kantor pos kan saya nih ya yang bagusnya itu kiriman ke luar negeri ya, kayak ekspor gitu. Terus nah luar negerinya itu kan sekarang lagi nggak baik-baik aja teh. Ada inflasi, krisis energi, krisis pangan. Itu ngaruh banget ya. Ya tentu, of course. Jadi kan semuanya itu saling berhubungan, kayak rantai gitu ya. Nah kalau misalkan di luar negerinya nggak baik-baik aja, itu nurunin daya beli di luar negeri sendiri. Nah kita itu kan di Indonesia itu salah satu usaha-usaha teman-teman yang lain kan ada yang jualan juga ya, jualan di eBay, di Amazon gitu. Nah karena luar negerinya nggak baik-baik aja, inflasinya tinggi, daya belinya turun, ya kita juga turun gitu. Kirain aku cuma isu doang itu yang krisis energi sama pangan. Enggak, jadi itu kayak rantai-rantai apa ya, gitu aja. Jadi satu kegoncang semuanya. Tapi untungnya itu ya saya masih beruntung lah tinggalnya di Indonesia gitu ya. Apa namanya, Indonesia itu kuat banget. Iya. Ini sih sektor realnya masih kuat sih di Indonesia tuh. Karena yang bikin Indonesia kuat itu UMKM teh. Iya itu. Cuman itu juga sih kena ancam juga sama TikTok kan itu wilayah kurang banget. Kurang banget. Jadi kita sekarang apa namanya, kalau nggak bisa maju, nggak bisa inovasi, UMKM kita ini kalau misalkan nggak bisa digitalisasi aja, selesai.
Karena kan sekarang mah dinamikanya kita jualan di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak dan lain-lain gitu ya, di marketplace. Kalau terlambat melek UMKM kita nih digitalisasi, selesai mungkin. Banyak yang berguguran. Tapi bagusnya jadi ngikutin isu ya. Iya. Ada memang kalau seorang entrepreneur pasti ngikutin deh. Mau nggak mau itu dipaksa. Ngikutin isu, terus ngikutin topik, ekonomi dunia, dalam negeri sendiri gitu. Nah itu kan nantinya yang mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan. Iya. Jadi ingat materi kuliah dulu. Iya, planning, organizing, equity, controlling, monitoring. Tete kuliahnya di mana dulu? Di Unpad. Unpad, jurusan HI. Hubungan internasional. Iya. Oh, keren. Harusnya Tete jadi ini kadang-kadang kalau kuliah mah udah suka nggak relate ya. Apa? Enggak. Kalau sekarang Tete kerjanya di bidang apa? Enggak, saya justru di pendidikan sekarang. Oh, keren tuh Tete. Ngajar? Ngajar. Oh, di keren. sekolah alam. Oh, di sini. Sekolah alam tuh ada di Dago juga ada ya Teh? Iya, ada. Pernah ke sana? Sering nganter-nganter anak sekolah. Ayo Mama Ngojol mah kemana-mana Teh. Apa-apanya. Tapi kalau sekolah alam tuh lebih banyak prakteknya ya mungkin ya? Lebih banyak praktek, lebih banyak kegiatan, terus emang belajarnya tuh lebih ke hal-hal konkret sih. Seru Teh ngajar di ini? Seru main terus. Tapi udah memang harus gitu Teh. Iya. Jadi karena apa ya? Mungkin karena saya sekolah di kampung ya Teh ya. Terus kalau pulang sekolah Teh kan ke sawah, ke mana gitu ya, ke kebun. Jadi dasar-dasar dari situ gitu. Kalau misalkan simpel aja di rumah nggak ada makanan, kita cari makanan sendiri gitu. Oh gitu? Iya. Emang di mana? Di Sumedang. Oh di Sumedang. Terus di kampung sih. Jadi kalau misalkan kita di rumah nggak ada makanan tuh ya berburu gitu. Ke sawah nyari belut. Ke kali. Nyari ikan. Udang. Atau ke kebun Teh. Kalau di kebun mah ada apa aja gitu yang bisa dimanfaatkan. Keren. Memang nggak punya memori kayak gitu kan? Nggak ada. Wah, udah seru lah Teh. Apa? Ya seru gitu. Iya, maksudnya lah gimana ya cerita yang kayak gitu, kayak cerita novel. Cerita novel fiksi gitu. Memang seru Teh. Kalau misalkan di rumah nggak ada makanan, terus kita marah sama orang tua, kita tuh yang dimarahin sama orang tua. Jadi kita itu yang nggak berkembang gitu. Jadi kalau teman-teman tuh ngajak tuh, ayo perbaikan gizi. Perbaikan gizi itu ke hutan, ke sawah. Iya Teh. Keren nih. Soalnya aku mah dulu di Jakarta sih. Jadi kalau di Jakarta mah nggak ada si bolang ya. Jadi kalau itu cerita si bolang kayak gitu. Nah, iya kayak gitu Teh. Dan itu Teh ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi jiwa-jiwa survivalnya itu. Iya benar. Nah, jadi nggak ini ya, nggak terbatas sama satu pilihan. Iya gitu. Jadi bertahan dari berbagai pilihan. Iya. Keren. Sumedangnya di mana? Di Rancakalong. Di mana itu Teh? Di situ aja. Tapi sekarang mah udah modernisasi Teh. Sekarang mah ke hutan juga udah naik mobil sekarang. Naik truk gitu, udah ada jalannya gitu sekarang. Udah ada Indomaret sekarang. Jadi sekarang mah lebih banyak ini udah dimodernisasi aja ya. Sekarang jadi modernnya ada Indomaret ya. Kayak ini dipatokan itu deh. Kalau Tetenya lulusan Unpad tahun berapa? Udah tua. Aku juga udah tua Teh.
2017. 2017 mah barengan adik aku atuh. Oh, baru. Adik aku juga di Unpad 2017 lulusnya. Oh, gitu. Jurusan apa? Pikom. Ilkom. Oh, Pikom. Oke. Setelah nanti ya. Kayaknya. Kalau adik aku mah sekolah di Unpad digaji deh. Ya apa? Digaji. Oh, ya saya. Enak dia mah lagi kuliah kaya. Kuliah uang. Sekarang di mana? Sekarang adik aku kemarin tuh di mana di Majalengka. Dia tuh sekarang kerjanya tuh di apa ya? Di peternakan, kayak peternakan gitu. Oh, peternakan. Enggak tahu. Oh, di bagian ininya kali ya. Emas badannya. Apa? Kalau udah kerja mah susah nyari yang relate-nya. Iya. Kalau itu kan ini tuh soal tuh karena suka main, saya nggak cocok. Maksudnya kalau H itu lebih dominan sih dulu pas SMA. Kalau tempatnya nggak ada sih. Tapi kalau misalkan kerja dibarengin sama hobi itu menyenangkan, Teteh. Iya. Ya makanya aku dapat lingkungan banget sih di sekolah aku, teman-temannya asik, kerjaannya juga ya banyak main, menyenangkan. Beda kalau misalkan dulu saya manajemen informatika ya, kerja di perbankan tapi bukan di IT, di perbankannya di mikro, jadi memang gak relate. Ujung-ujungnya ya itu jadi keahliannya itu kan kepake lama-kelamaan mudar aja. Ya. Tapi ya meskipun nggak sesuai apa ya, maksudnya ya yang sekarang kita kembangkan itu sesuai dengan jurusan, tapi tidak, maksudnya ada loh pola pikir yang berubah ada karena kuliah. Ada banget ya, banyak banget. Dari sekian banyak materi kuliah memang banyak banget sih. Ada apa namanya ya, mengubah-ubah pola pikir kita itu jadi lebih dewasa, lebih ke cara apa ya teh. Kalau dulu mungkin saya lihat ini orang bisa sukses ya sukses aja gitu. Nah sekarang kan lihat orang sukses ini tuh gimana caranya gitu. Mindset yang berubah, pola pikir memang sih banyak yang di pelajaran kita ya. Terus punya sifat analisis gitu. Dulu di mana aku ya? Di Fiksi Ganesha. Berarti yang pada tahun berapa? Lulusnya saya 2015. Berubah dari TTL. Udah nikah? Udah selesai. Enggak, udah nikah belum? Udah selesai. Selesai? Ya. Maksudnya? Aduh, ceritanya selesai. Karena begitulah ya 2022 kemarin tuh akhir tahun sampai 2023 awal ya begitulah. Apa? Ya begitulah. Keberatan keberatan ya. Juga sih, cuman gak enak aja aku ceritain gitu. Enggak, maksudnya lebih ke analisis hubungan sih kalau saya. Analisis hubungan. Bukan ingin yang tahu secara detail gitu ya. Cuman emang apa sih menurut AA yang penting gitu dalam sebuah hubungan? Emang tentunya udah ini udah mau menikah? Mungkin. Tapi ya intinya percaya sih sama laki-laki. Jadi apa namanya dalam gimana ya? Kalau saya itu selesai karena apa ya? Mungkin lebih ke susah. Kalau diusahakan ya, kalau misalkan nanti udah nikah, bisa aja sama orang tua, terus manis pahitnya itu berdua aja gitu. Iya. Nah, kalau saya sih karena ini faktor ekonomi juga ya. Karena kan di 2022 itu kan tadi saya ceritakan susahnya gimana. Nah, itu juga salah satu yang jadi kalau misalkan ya kurang sabar ya gini gitu teh. Ya mungkin harus sabar gitu.
Terus maksudnya sabar tuh sabar dalam hal susah gitu. Iya, karena apa namanya, nggak semuanya mulus gitu teh. Iya. Nggak semuanya apa yang kita planning tuh menyenangkan gitu ya, udah diatur kita punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi itu adalah dunia baru gitu teh sebenarnya. Jadi kayak mulai berlayar gitu. Iya, banyak kontrak ya. Iya. Jadi ombak yang makin sana tuh makin besar. Entah itu masalahnya apapun ya. Tapi masalahnya itu makin kompleks gitu. Iya, betul. Kompleksnya tuh maksudnya gini ya. Kalau misalnya hubungan pernikahan ya apalagi. Itu kan pasti sih menurut aku lebih banyak ekspektasi enggak sih ke pasangan, terus emang banyak juga perasaan yang terlibat gitu. Nah itu apakah itu yang bikin kompleks atau kayak gimana? Iya, jadi kayak kepala teteh nih sekarang ngambil keputusan ya ada di teteh aja gitu. Oh iya. Kalau nanti ngambil keputusan itu nggak bisa di teteh aja gitu. Iya benar. Jadi pasti berpengaruh gitu ya. Iya. Kalau sekarang masih bisa, ya udah pengen ini beli. Kalau nanti makin kompleks aja tuh. Kalau beli itu harus dipikirin dulu, ngobrol dulu sama si AA misalkan, terus kedepannya tuh kayak gimana, nanti hasilnya kayak apa. Wah banyak banget jadi pertimbangan nih. Apalagi kalau udah punya anak nih, gimana sekolah anak kalau misalkan nanti kita beli ini gitu. Dari hal-hal kecil kayak gitu itu bisa jadi hal-hal yang sangat besar teh. Benar. Seni memilih berarti ya. Seni memilih bisa dibilang ya, seni mempercayai bisa. Semua kesenian kayaknya. Tapi ya menurut saya ya, yang sebagai yang sudah berpengalaman, apa partner yang untuk baik tuh kayak gimana? Iya, partner yang konteks rumah tangga ya. Yang kita bisa bawa jadi lebih baik aja. Misalkan nih saya bisa bawa, menurut teteh bisa bawa teteh ke arah yang lebih baik, yaitu partner yang baik gitu. Terus itu aja. Nggak sih, dia intinya bisa ngambil keputusan bisa. Ini nih ada miss ya. Kalau laki-laki itu mikirnya pakai logika. Ya. Kalau perempuan mikirnya pakai perasaan. Nah di situ suka nggak sinkron. Nah jadi kita itu harus percaya gitu. Ya. Lebih ke ya ngikutin ini aja teh. Kalau kan udah dijelasin sama agama juga ya. Ya istri gimana, suami gimana. Nah kita ikutin pedoman itu aja sih. Kalau pengen selamat gitu. Tapi suami yang diikutinya harus yang baik dulu ya. Nah itu nyari yang baiknya. Lebih ke niat awal sama tujuannya aja teh. Yang lebih dimatangin ya. Kita tujuan nikah apa? Tapi senang lah teh. Punya tantangan baru gitu. Saya dulu emang tujuan nikahnya apa? Tujuan nikah saya? Ya ibadah lah. Benar, ibadah. Kenapa menyimpulkan bahwa itu nikah karena ibadah? Apa indikatornya gitu? Indikatornya saya beribadah jadi lebih baik gitu aja. Jadi kalau misalkan dulu mungkin sebelum nikah saya mah orangnya ya bisa dibilang nggak baik juga ada. Nah tapi dengan nikah jadi punya pengen jadi lebih baik deh gitu. Yang bisa ya mungkin kalau misalkan dulu saya jarang sholat, sekarang jadi jadi sholat gitulah. Maksudnya kan sebenarnya ya kalau ini mah pola pikir aku ya, bukan mau menyanggah, kan maksudnya kan menyempurnakan separuh ibadah gitu kan. Iya betul. Kan sebenarnya kalau sholat terus ibadah wajib yang lainnya tuh itu kan udah separuh yang
yang ya udah single juga tuh bisa gitu. Iya, bener sih. Ya memang betul. Iya. Terus ibadah jamaahnya berarti apa kalau udah bisa? Sholat berjamaah. Bukan. Ya adalah tuh masa. Ya gitulah. Emang apa ya? Bener sih harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan. Harus tahu visi misi, terus nanti bangunan rumah tangganya pengen kayak gimana. Mungkin itu ya. Iya. Yang jadi, maksudnya hal-hal yang akan dilakukan setelah menikah. Kadang kan kalau misalnya orang pacaran, ya misalnya yang udah punya calon nih, ya udah ingin menghalalkan aja lah gitu ya. Padahal kan tidak semudah itu gitu. Iya, tidak semudah itu Purguso gitu. Jadi kita tujuannya misalkan kita mau ke Bandung. Nah, terus karena kita udah kalau tujuannya sama, kita mau ke Bandung, meskipun nanti di jalan mobilnya mogok misalkan, ya kita turun bareng-bareng, ngebenerin bannya bareng-bareng. Atau enggak misalkan nanti karena tujuannya sama, kita kok tujuannya sama, kenapa harus pisah-pisah gitu kan? Gitu. Jadi lebih menguatkan gitu Kak. Iya. Jadi kalau misalkan karena kita tujuannya aja harus sama gitu ya. Jadi kalau misalkan ya ada apa-apa juga bisa diselesaikan bareng-bareng. Lurus aja atau belok kiri teh? Lurus aja. Siap. Tapi gimana ya kalau misalnya menurut aku ya, ada sebagian laki-laki yang emang nggak bisa loh berpikir kayak gitu tuh. Kayak apa tujuan nikahnya ya ibadah, harus lakuin ibadahnya kayak gimana gitu. Terus tujuan pernikahannya kayak apa, visi-misinya kayak gimana. Mungkin buat sebagian laki-laki tuh itu beribad gitu. Apa sih gitu, nikah aja. Padahal kan bukan sekedar kamu punya uang berapa untuk pesta nikah gitu ya. Bukan tentang itu, tapi lebih ke penyamaan ini sih. Kamu teh mau nikah teh mau naon? Rek naon, saya mau putus nikah rek naon gitu kan. Dan emang ada gitu ya beberapa sebagian laki-laki yang justru menghindari pernikahan. Bukan menghindari pernikahan, menghindari pertanyaan itu. Menghindari pertanyaan itu. Ada aja ya sebenarnya. Ya cari teteh yang bisa punya pemikirannya kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu simpel aja. Ya berarti nggak punya pendirian gitu aja. Iya benar-benar. Apa namanya? Carinya laki-laki yang satu yang baik agamanya, baik hartanya. Ya itulah, gampangnya mah baik agamanya. Ada sih yang kayak gitu ya, saya udah nemu gitu ya, yang ya satu frekuensi lah istilahnya gitu ya. Terus ya kalau misalnya bahas hal-hal yang kita ingin digunakan lain-lainnya, tapi nggak ada sinyal. Nggak ada sinyalnya. Terus ada yang ya katanya aku ceritain yang si sebagian laki-laki itu dia ngasih sinyal terus gitu. Dia emang kesini Siap. Dia emang apa ya, emang udah fix gitu ya, sayang gitu ya, atau udah cinta gitu lah istilahnya. Cuman ya itu susah diajak berpikir ya mendalam. Karena aku tuh anaknya thinker juga gitu. Aduh, semoga teteh bisa menentukan pilihannya ya. Jadi udah curhat. Apa-apalah, aku juga tadi curhat. Ya intinya apa ya, teteh mungkin harus sholat istikharah. Yes. Nanti juga ketemu teh. Bener. Ya kasih challenge aja gitu. Minta surat Ar-Rahman gitu. Enggak ya, jangan. Aku dulu gitu teh. Pakai apa namanya? Perempuannya minta surat Ar-Rahman. Terus tapi ya apa namanya? Ya kalau misalkan enggak, ya udah mah gitu ya. Selesai. Bukannya dipatokan lah itu. Iya.
Udah di sini aja. Sip, sampai. Ya. Masih banyak, Kak. Iya, Aduh, sama-sama. maaf. Bentar. Lagi. Jangan lupa di subscribe. Namanya ojol sukses, karena ojol bisa sukses. Kalau seru mah nggak apa-apa ya diupload di situ, nanti bisa sambil dilihat-lihat lah. Ya, non ya teh. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai. Ini jauh loh guys. Ini di Bale Endah. Ngobrol hari itu kan dia. Pokoknya nama ya, mudah-mudahan ada yang bisa jadi manfaat. Jadi sesuatu yang bisa jadi manfaat buat penonton semua.